Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan kota Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun undang-undang pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke berbagai seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Halab, Emesa, Hama, dan Ba'labak mengikuti madhab Syafi'i. Pembangunan dan pengadaan fasilitas keseharian untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit An-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di kota Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid, yang ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen-monumen Sultan-Sultan Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah prasasti-prasasti yang ditulisnya menjadi daya tarik para ahli kaligrafi, ilmu tulisan kuno di Arab. Sejak itu diperkirakan seni kaligrafi khat Arab gaya Hufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Hufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Salah satu prasasti yang sampai pada saat ini masih bisa dilihat dan masih dibaca terdapat di Menara Benteng Aleppo. Disebutkan dalam catatan orang Suriah dan Hittiyah benteng pertahanan tersebut merupakan makarnya arsitektur Arab kuno dan terus ada berkat jasa pemeliharaan dan renovasi. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah masjid juga sebagai mausoleum menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep-konsep multifungsi yang berhubungan dengan masjid di kota Suriah. Bahkan pada masa pemerintahannya setelah Daulah Ayyubiyah, yaitu masa pemerintahan Daulah Mamaluk, melahirkan suatu tradisi baru, yaitu menguburkan para pendiri sekolah masjid di bawah kubah bangunan yang mereka dirikan. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, seperti ke Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandaria, di antaranya madrasah terkemuka dan terbesar berada di kota Kairo dan memakai nama sendiri, yaitu Madrasah Salahiyah. Menurut sejarah Islam, jika Nizam al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah, maka setelah Madrasah Nizamiyah itu, madrasah tersebar, yaitu yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Sekarang itu madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi, namun sisa-sisa arsitekturnya masih bisa dilihat. Pada tahun-tahun berikutnya, gaya arsitektur ini melahirkan beberapa monumen Arab yang indah di Mesir. Salah satunya yang terindah dan menjadi model terbaik adalah Madrasah Sultan Hasan yang berada di kota Kairo. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, Salahuddin Al-Yusuf Al-Ayyubi juga membangun dua rumah sakit di kota Kairo. Bangunan kedua rumah sakit tersebut dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah yang ada di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun yang beragama Yahudi.